Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan As-Siddiqiyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Kiai Haji Adi Nur Seha LCMPD. Mata'anallah fitulil hayah. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Wakil Pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Kiai Edi Hamdi WHD. Mata'anallah fitulil hayah. Yang saya hormati dan saya muliakan juga segenap dewan guru yang berada di As-Siddiqiyah. Kita doakan semoga beliau-beliau semua diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang mengharapkan keberkahan ridho guru dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berada di sini yang menuntut ilmu di As-Siddiqiyah ini diberikan keberkahan ilmu, diberikan keridhaan Allah dan guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Mulai dari nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur dan lain sebagainya. Seraya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya, solawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman yang tidak ingin hidupnya mapan, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, sang revolusioner yang tidak pernah pamer, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan sunnahnya dan bersalawat kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika surat An-Nasr diturunkan ke muka bumi ini, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini turun ke muka bumi ini sebagai pertanda bahwa Rasulullah akan wafat dalam waktu dekat. Di dalam kitab An-Nailul Hadits fi Hikayatil Hadis karya Imam As-Samarqandi, di dalam kitab tersebut diceritakan bahwa setelah surat ini turun ke muka bumi ini, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, jiwaku sudah mulai terasa lelah." Jibril pun membalas perkataan Rasulullah tersebut. "Ya Rasulullah, akhirat itu lebih baik bagimu dibanding dengan dunia ini. Dan Allah pasti akan memberikan kepadamu yang akan membuatmu ridha." Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan para sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi. Di dalam masjid tersebut Rasulullah naik ke atas mimbar. Di atas mimbar tersebut Rasulullah menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar. Air mata berderai begitu derasnya. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Wahai kaum muslimin, Nabi model apa aku ini bagi kalian semua?" Para sahabatnya pun menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah menunjukkan kepada kami semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan caramu yang bijak dan tutur katamu yang lembut." Lalu Rasulullah berkata lagi, "Wahai manusia, demi Allah, demi hakku atas kalian semua, barang siapa yang pernah aku zolimi tanpa sepengetahuanku, maka berdirilah dan balaslah kezalimanku tersebut."
Namun setelah Rasulullah berkata demikian, tidak ada seorang pun yang maju untuk membalas perkataan Rasulullah. Lantas Rasulullah mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba ada seseorang yang bangun dan melewati barisan jamaah untuk menghadap kepada Rasulullah. Orang itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, andai engkau tidak mengulangi ucapanmu sebanyak 3 kali, maka tidak akan aku maju. Maka aku tidak akan maju kepadamu ya Rasulullah. Dahulu aku pernah bersamamu di dalam suatu perang. Di dalam perang tersebut kita memenangkan peperangan tersebut. Setelah kita selesai perang, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan dengan sejajar. Lalu aku turun hendak mendekatimu. Tiba-tiba engkau mengangkat pecutmu, lalu pecut itu mengenai perutku." Lalu Rasulullah langsung menjawab perkataan Ukasyah tersebut. "Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan tolong ambilkan pecut yang tergantung di sana." Singkatnya, Bilal sudah kembali lagi ke dalam Masjid Nabawi dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah juga menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah dan berkata, "Wahai Ukasyah, silakan pecutlah aku." Ukasyah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku dalam kondisi terbuka." Rasulullah langsung menyingkap pakaiannya hingga pakaiannya terbuka. Lalu Ukasyah tiba-tiba melakukan hal yang sangat tidak terduga. Ukasyah mendekati Rasulullah, lalu ia memeluk Rasulullah dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya ingin memeluk badanmu yang dimuliakan oleh Allah dengan badanku ini. Ya Rasulullah, siapa yang tega untuk mencambukmu ya Rasulullah?" Seketika Rasulullah langsung tersenyum dan berkata, "Wahai kaum muslimin, sekiranya kamu ingin melihat ahli surga, maka inilah orangnya." Lalu para sahabat pun juga ikut tersenyum sambil menyeka air mata mereka. Masya Allah, sungguh indahnya kejadian tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai tauladan kita, panutan kita, karena beliau mempunyai akhlak yang begitu luar biasanya hingga para sahabat takjub kepada akhlaknya. Maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oleh karena itulah, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan kita, panutan kita dan lain sebagainya. Dengan cara kita bersolawat kepadanya dan mengamalkan amalan-amalan sunnahnya, insya Allah kita akan dianggap sebagai umatnya hingga akhir hayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, khusman sofa wada'il manqadar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.